Ashabus Shimal. Siapa yang baca? Dak Ghazali. Sampai ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinthil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. Baik, yang lain. Yodin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها Coba diulang. البطون La'akiluna لآكلون من شجر
الحين هذا نزلهم يوم الدين. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari membaca kitab Tafsir Muyassar. Yang sekarang kita sudah masuk di surah atau sudah sampai di surah Al-Waqiah. Ya. Setelah kita baca 3 golongan manusia, ya, wa kuntum azwajan thalatha, ya, as-sabiqun as-sabiqun, demikian pula ashabul yamin, dan yang ketiga ini yang kita akan baca adalah ashab asy-syimal. Ya, kalau ayat sebelumnya katakan ashabul apa? Masy'amah. Taib. Qala Rabbuna jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ashabus shimal, yaitu golongan kiri, ya. Siapakah golongan yang kiri itu? Fi samumin wa hamim. Mereka disiksa dengan siksaan angin yang amat panas dan air yang mendidih. Sebentar akan disebutkan di tafsir Muyassar makna as-samum dan hamim. Wa dhillim min yahmum, mereka dinaungi dengan naungan asap. La baridiu wa la karim, tidak barid, tidak dingin, tidak sejuk, dan tidak pula menyenangkan. Di tafsir Muyassar dikatakan wa ashabus shimali ma aswa'a halahum wa jazaa'ahum. Adapun golongan manusia yang ketiga itu ashabus shimal, golongan yang kiri, telah kita terangkan kemarin, dikatakan golongan yang kiri karena mereka mengambil catatan amalannya dari arah kiri. Ya, mereka mengambil catatan amalannya dari arah kiri. Betapa jeleknya keadaan dan balasan mereka. Apa balasannya? Bagaimana keadaannya? Fi rihin harratin min harri nari jahannam ta'khudhu bi anfasihim. Ya, mereka di dalam siksaan angin yang sangat panas, ya, yang berasal dari panasnya neraka jahannam, yang menyiksa dari pernapasan mereka. Ya, jadi air yang mereka hirup, ya, udara yang mereka hirup itu sangatlah panas karena berasal dari panasnya api neraka. Nah, ini ashabus shimal. Kemudian wa ma'in harin yagli. Jadi tadi samum ditafsirkan apa? Rihin harra min harri jahannam, min hari nari jahannam ta'khudhu bi anfasihim. Terus hamim maknanya ma'in harin yagli, yaitu air yang mendidih, ya, air yang sangat panas, yagli, yang mendidih. Ya, jadi bukan sekedar panas tapi air yang mendidih.
wa dhillin min yahmum, wa dhillin min dukhanin syadidi as-sawad, dan naungan dari asap yang sangat hitam, ya, yang sangat hitam. La baridin wala karim, dikatakan la baridi al-manzil wala karimi al-manzar. Ya, asap itu tidaklah sejuk untuk dirasakan, ditinggali. Ya, jadi ada naungannya tersebut, naungan asap itu tidak sejuk, tidak bisa orang bernaung. Demikian pula tidak menyenangkan dari siapa untuk dipandang, tidak menyenangkan untuk dipandang. Taib. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka ini sebelum itu, maksudnya waktu di dunia, adalah orang-orang yang mutraf. Ya, lihat di apa mutrafin? Ya, kalau diterjemahkan dikatakan hidup mewah, ya. Tapi tidak semua orang yang hidup mewah dikatakan dia ashabus shimal. Karena orang yang hidup mewah tidak semuanya tercelah. Ya, lihat di tafsir, innahum kanu fid dunya mutana'imina bil haram. Apa maksudnya mutrafin? Sesungguhnya mereka dahulunya ketika di dunia mutana'imin, mereka bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan sesuatu yang haram. Jelas ya? Nah, ini tafsir dari apa? Mutrafin. Ya, kalau kita lihat di terjemahan artinya hidup bermewah-mewah. Dalam artian ya mereka hidup bermewah-mewah dengan hal yang Allah haramkan. Itu maksudnya. Mu'ridina amma ja'at hum bihir rusul. Dalam keadaan mereka berpaling terhadap apa yang datang, terhadap Rasul yang datang kepada mereka. Itu makna apa? Mutrafin, ya. Mereka hidup bersenang-senang dengan perkara yang haram. Sifat mereka yang kedua, lupa terhadap negeri akhirat, karena mereka berpaling dari petunjuk yang dibawa oleh Rasul. Ya, tidak mau tahu. Pokoknya yang mereka pikirkan hanya apa? Dunia saja. Yang mereka pikirkan hanya apa? Dunia saja. Itu namanya apa? Mutrafin. Orang yang hidup bermewah-mewahan tapi lupa akan negeri akhirat, lupa tentang maksud dia diciptakan di atas muka bumi. Taib. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Dan mereka ini yang mutrafin ini berketerusan di atas al-hinthi al-'azim. Lihat di tafsir, wa kanu yuqimuna 'alal kufri billahi wal isyraki bihi wa ma'siyatihi wa la yanwuna taubata min dzalik. Ya, mereka adalah orang-orang yang yuqimun, terus menerus, tegak, ya. Fi'il mudhari, ya, bermakna apa? Istimrar. Mereka adalah orang-orang yang berketerusan tegak di atas kekufuran, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mempersekutukan Allah serta bermaksiat kepadanya. Ya, jadi tafsiran al-hinthi di situ adalah asyirk wal kufur. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi al-hinthi di situ kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim, artinya apa? Kanu yusirruna 'ala syirki atau 'alal kufri. Bisa juga 'alal ma'asi. Paham ini? Baik. Maka disebutkan 'alal kufri billah wa isyraki bihi wa ma'siyatihi. Mereka berketerusan di atas kekafiran kepada Allah, kesyirikan dan maksiat.
wala yanwuna taubata min dzalik, dia tidak pernah ada keinginan atau niat untuk bertaubat dari hal tersebut. Baik. Terus sifatnya lagi ashabus shimal, wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna labab'utsun. Mereka juga berucap apa? A idza mitna, apakah ketika kita sudah meninggal, wa kunna turaban, dan kita sudah menjadi tanah, wa idhaman, ya, tulang belulang, a inna labab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan? Apakah kita ini akan dibangkitkan? Nah, ini pertanyaan, tapi pertanyaan yang bentuknya apa? Pengingkaran, yang mengingkari akan hari berbangkit. Ya, mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Jadi perhatikan ya, ashabus shimal dari sifat-sifat mereka apa? Kanu qabla dzalika mutrafin. Mereka di waktu dahulunya, waktu di dunia adalah orang yang mutrafin, bersenang-senang dengan hal yang diharamkan. Yang kedua, berketerusan di atas dosa dan maksiat, kekufuran dan kesyirikan. Ya, yang ketiga, mereka tidak percaya akan adanya apa? Hari kebangkitan. Nah, ini ciri-ciri siapa? Ashab asy-shimal. Ya, lihat di tafsir, wa kanu yaquluna inkaron lil ba'tsi. Mereka bertanya sebagai bentuk apa? Ingkaron, pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Anab'atsu idza mitna wa sirna turaban wa idhaman baliya. Apakah kita akan dibangkitkan? Ya, apakah kita akan dihidupkan ketika kita sudah mati dan kita wasirna turaban, kita sudah menjadi tanah, wa idhaman baliya, dan sudah menjadi tulang belulang yang hancur. Apa kita masih dibangkitkan? Di tafsir dikatakan wa hadza istib'adun minhum li amril ba'tsi wa takdzibillah. Ini adalah bentuk istib'ad. Istib'ad itu artinya dia menganggap mustahil. Jadi mereka menganggap mustahil tentang masalah apa? Al-ba'tsi, hari kebangkitan, wa takdzibillah, dan mendustakannya. Istib'ad itu dari kata apa? Istab'ada, menjauh. Artinya tidak mungkin apa? Terjadi, hal yang tidak mungkin. Makanya dikatakan apa? Hal yang mustahil terjadinya. Nah, ini mereka ya. Taib. Aw aba'unal awwalun anub'atsu nahnu wa aba'unal aqdamuna alladzina saru turaban qad tafarraqa fil ardi. Apakah kami ini bersama ayah-ayah kami dahulunya, nenek-nenek moyang kami akan dibangkitkan padahal mereka sudah menjadi apa? Tanah. Ya. Dan sungguh dia sudah apa? Dipisahkan, maksudnya sudah tercerai-berai di dalam tanah. Kullahum, jawabannya, kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kullahum ayyuhar rasul, sampaikan wahai rasul kepada mereka, innal awwalina wal akhirina min bani adam, sesungguhnya orang-orang yang pertama dan terakhir dari kalangan anak cucu Adam, sayujma'una fi yaumin muaqqatin biwaqtin muhaddadin, mereka semuanya akan dikumpulkan di suatu hari di mana hari itu sudah dipastikan waktunya. Ya, muhaddad artinya sesuatu yang apa? Sudah ditentukan. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Jadi ya, berbicara tentang apa? Hari kebangkitan. Dan ini telah kita sebutkan kemarin, surah Al-Waqiah dia apa namanya? Surah Makkiyah. Dan seputar surah Makkiyah itu temanya adalah penyebutan tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Baik.
Thumma innakum ayyuhad dhallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, la'akiluna min syajarin min zakkum. Benar-benar mereka akan memakan pohon zakkum. Famali'una minhal butun, dan akan memenuhi perut mereka. Fasharibuna alaihi minal hamim. Setelah itu kalian akan meminum air yang sangat panas. Fasharibuna syurbal him, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari kiamat. Dikatakan di tafsir, "Tsumma innakum ayyuhad dhallunal mukadzibun." Tsumma innakum ayyuhad dhalluna an tariqil huda al-mukadzibuna biwa'idillahi wa wa'dihi la'akiluna min syajarin min zakkum wa huwa min akbahis syajar. Kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat dari jalan petunjuk, yang mendustakan biwa'idillah, wa'id artinya ancaman, yang mendustakan ancaman-ancaman Allah, wa wa'dihi dan janjinya. Ya, Allah mengancam dengan ancaman neraka, dan mereka juga dijanji dengan janji apa? Surga. Jadi sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat dari jalan petunjuk, kalian mendustakan ancaman dan janji Allah Subhanahu wa taala, la'akilun. Betul-betul ya, mereka akan memakan dari buah zakkum. Dari buah zakkum. Taib. Apa itu buah zakkum? Wa huwa min akbahis syajar. Dia adalah buah yang paling jelek. Buah yang paling jelek. Famali'una minha butunakum, yang akan memenuhi perut-perut kalian dengan buah tersebut. Di syiddatil ju', karena sangat ju'. Apa artinya ju'? Karena sangat laparnya. Taib. Fasharibuna alaihi ma'an mutanahiyan. Kemudian setelah itu, mereka makan dari pohon zakkum ya tersebut, karena saking laparnya, ya mau tidak mau mereka makan. Kemudian setelah itu fasharibuna alaihi, mereka diminumkan lagi dengan apa? Ma'an mutanahiyan. Air yang mutanahiyan. Maksudnya mutanahiyan itu yang mencapai puncak. Air yang sangat fil hararah, yang mencapai puncak al-hararah, panas. La yarwi dhama'un, tidak bisa mengobati dari rasa dahaga. Taib, itu ayat ya, la'akiluna min syajarin min zakkum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim. Ya, fasharibuna alaihi minal hamim. Jadi al-hamim di situ apa tafsirnya? Ma'in al-hararah. Ya, ma'i al-hararah. Kalau di tafsir di sini katakan ma'an mutanahiyan fil hararati la yarwi dhama. Ya, air yang mencapai puncak kepanasan yang tidak bisa mengobati rasa dahaga. Fasharibuna syurbal him, ayat yang ke-55. Fasharibuna syurbal him, dikatakan fasharibuna minhu bikasratin kasyurbil ibil al-utash allati la tarwi lida'in yusibuha. Mereka meminum dengan sangat banyak. Ya, mereka minum darinya, dari air yang sangat panas itu, dengan jumlah yang banyak.
Seperti apa? Seperti unta yang sangat kehausan. Iya. Tapi bersamaan dengan itu tidak bisa mengobati dari haus yang yusibuha, yang mereka dapatkan. Jelas ya? Dan memang neraka jahanam di hari kiamat nanti akan dilipat-lipat gandakan. Ya, itu sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang api yang berada dalam neraka, kata Nabi, narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian di dunia ini itu satu bahagian dari 70 bagian api di neraka. Ya, jadi berapa? 70 kali lipatnya. Itu yang kita rasakan sekarang, api yang ada di dunia itu berapa? Satu bagian saja dari 70 bagian api di neraka. Makanya dikatakan kepada Nabi SAW, in kanat lakafiyatan ya Rasulullah, yang di dunia saja ini sudah apa? Sudah cukup wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Ya, dilipat gandakan. Ya, api itu yang berapa? 69 itu, dan setiap satu bahagian sama panasnya. Jadi misalnya satu bahagian yang di dunia ini, ya di hari kiamat nanti akan ditambahkan lagi panasnya sebanyak berapa? 69 kali. Jelas ya? Nah, ini menunjukkan apa? Bagaimana panasnya itu? Ya, api di dunia saja tidak ada orang yang bisa menyentuhnya. Ya, bagaimana lagi dengan apa? Api yang berada di neraka jahanam. Makanya kita lihat dari siksaan yang paling ringan dengan syafaat Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib adalah apa? Baru sendalnya dikasih masuk, baru mau dikasih masuk, kepalanya sudah apa? Sudah mendidih. Nah, ini dari kedahsyatan, kengerian dari siksaan neraka jahanam. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadzal ladzi yalqawnahu minal adzab huwa ma u'idda lahum minaz zadi yaumal qiyamah wa fi hadza tawbikhun lahum wa tahakkumun bihim. Ya, ini yang diberikan kepada mereka dari siksaan, itulah apa yang telah dijanjikan bagi mereka berupa perbekalan di hari kiamat. Jadi mereka disiapkan, ya, ashabus shimal, neraka jahanam ini sebagai bentuk perbekalan mereka. Ya, wa fi hadza taubikh, maka dalam ayat-ayat ini terdapat taubikh, ya, cercaan, ya, celaan kepada mereka, ya, dan hukuman atas perbuatan mereka. Jelas ya? Ini siapa? Ashab asy-shimal. Ashabu asy-shimal. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ashabus shimal ini yang mencakup orang-orang kafir dan wa man saru ala nahjihim, orang yang berjalan di atas sifat-sifat mereka. Ya, bisa juga dikatakan orang-orang munafik. Intinya apa? Sifatnya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya. Jadi sifat ashabus shimal adalah apa? Kanu qabla dzalika mutrafin. Di dunia mereka bersenang-senang, bermewah-mewahan, bermegah-megahan dengan harta yang haram. Ya. Ini bahayanya juga orang apa? Orang yang mengumpulkan harta dari hasil apa? Hasil yang haram. Nah, itu hal yang terjadi di masa kita sekarang, ya. Di akhir zaman. Ya. Kata Nabi SAW, sayati ala nasi zamanun la tubalu bihil mar'u min aina akhadhal mal
Akan datang nanti suatu waktu, suatu zaman di mana seorang itu tidak peduli lagi dari mana dia dapatkan hartanya. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari hasil yang halal atau dari hal yang haram? Tidak peduli. Yang jelas apa? Mereka dapat. Nah, itu yang apa? Itu yang mereka usahakan. Yang jelas dapat. Mau yang haram, mau yang halal, semuanya sama. Ya. Dan terkait tentang masalah ini, memang itu yang apa? Yang ditakut-takuti oleh syaitan. Jadi syaitan menakut-nakuti manusia dari arah apa? Dari arah kemiskinan, supaya manusia itu berlomba-lomba mendapatkan harta, dan mereka tidak tahu dari mana dia dapatkan. Ya. Allah jelas katakan dalam Al-Quran, ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan apa? Riba. Ya, tapi sekarang ya, ada orang-orang yang mengatakan, oh itu bukan riba, itu hanya diberi bahasa bunga bagi hasil. Yang jelas tidak boleh dikatakan apa? Riba. Diberi bahasa apa? Bahasa yang halal, bunga bagi hasil atau yang semisal dengannya. Jelas ya? Dia seperti itulah. Ya, dari al-mutrafin ini menghalalkan segala cara, walaupun itu adalah hal yang sifat mereka lagi yusirruna 'alal hinsil 'azim. Ya. Mereka bermewah-mewahan dengan harta yang haram, ya berpaling lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa. Ya. Terus sifat yang ketiga apa? Mengingkari hari kebangkitan. Ya, mereka apa? Mengingkari dari hari kebangkitan. Karena mereka mengingkari hari kebangkitan, makanya tidak mau apa? Tidak ada persiapan mereka, bekal mereka untuk apa? Menuju kepada negeri akhirat. Ya, jadi apa namanya? Antara dosa satu dan yang lainnya saling mengikut. Ya. Lupa kepada Allah, jatuh ke dalam kesyirikan, ya, pengingkaran terhadap hari kebangkitan dan seterusnya. Maka demikianlah ya yang disebutkan di sini dari apa namanya? Sifat-sifat orang-orang yang ashabus shimal, dan telah kita juga sebutkan dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dari golongan ini, golongan yang